Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama kami Motivation Bang Firman Lubis, penuh dengan inspirasi, motivasi, dan tadabbur Quran dan hipnoterapi serta entrepreneur bisnis. OSB Multilevel Ulfa Hijab. Dan jangan lupa saksikanlah channel Motivation Bang Firman Lubis. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'al ikhwan? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur, dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat-sahabatku semuanya, santri-santriku yang luar biasa dan hebat. Madza darsunal ana? Darsunal ana fiqh sunnah. Baiklah santri-santriku yang luar biasa dan hebat. Sebelum kita belajar pada hari yang berkah ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hayya bina naqra bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Baik sahabat-sahabatku semuanya, kali ini kita akan belajar bab ar-rahnu. Apa itu ar-rahnu? Ar-rahnu artinya adalah penggadaian. Definisi ar-rahnu, ta'rifuhu yutlaqur rahnu fil lughah, secara bahasa artinya adalah ala thubuti wad dawam. Berarti ketetapan dan kekalan. Kama yutlaqu alal habsi, juga mengandung arti penahanan. Di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surah Al-Mudaththir, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsim bima kasabat rahina. Setiap orang tertahan oleh apa yang telah dilakukannya. Baik sahabat-sahabatku semuanya, ar-rahnu, adapun penggadaian dalam pengertian syariat, faqad arafahul ulama'u bi annahu ja'alal 'ain laha qimatun maliyatun fi nazar syar'i wa thiqatun bidainin aw akhadha min tilkal 'ain. Para ulama mendefinisikannya dengan penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan syariat sebagai jaminan atas utang. Yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan. Ini secara syariat. Baik, pemilik barang yang berhutang dinamakan rahinun. Orang yang memberi hutang disebut murtahinun. Barang yang digadaikan dinamakan rahnun. Sudah jelas ya? Rahinun, murtahinun, rahnun. Masyru'iyah rahnu. Apa sih hukumnya ar-rahnu? Jaizun, diperbolehkan. Penggadaian dibolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Bahkan dalil dari Sunnah adalah bahwasanya Rasulullah SAW hendak menggadaikan baju besi beliau
kepada seorang Yahudi untuk berhutang gandum kepadanya. Akan tetapi, orang Yahudi berkata, sesungguhnya Muhammad hanya ingin memusnahkan hartaku. Rasulullah SAW lantas bersabda, "Kadzaba, dia berdusta. Sungguh aku adalah orang terpercaya fil ard, di bumi, dan orang terpercaya fis sama, dan di langit. Seandainya dia percaya padaku, niscaya aku akan membayarnya. Pergilah kalian kepadanya dengan membawa baju besi ini." Jadi ini dalil sunnah, ya, bahwasanya Rasulullah SAW hendak menggadai yang namanya baju besinya. Baik sahabat-sahabatku semuanya, syarat syahnya penggadaian, jadi ada syarat syahnya penggadaian supaya penggadaian ini hukumnya syah, hukumnya halal, ya, baik. Ya, syarat syah penggadaian yang pertama adalah al-aqil, al-aql, berakal, al-bulugh, yaitu balik. Lalu yang ketiga, ayyakunal ainul marhunah, adanya barang yang digadaikan ketika akad berlangsung, meskipun barang yang digadaikan tidak menjadi miliknya secara penuh. Lalu yang keempat, ayyaqbiduhal murtahinu au wakilu, barang diterima oleh penggadai atau wakilnya. Jadi ada 4 ya. Syarat sahnya penggadaian, al-aqlu, dia berakal, balik, dia balik, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, adanya barang yang digadai, dan barang diterima oleh penggadai atau wakilnya. Baik pada sahabat-sahabatku semuanya, jadi dihafal nanti ya, ini ada 4 syarat, jangan sampai terbalik ya, dihafal al-aqil, al-balik, ayyakuna al-ain marhuna, ayyakbiduha murtahin aw wakiluhu. Jadi ada 4 syarat. Pemanfaatan barang gadaian sekarang. Intifaul murtahinu birrahn. Aqdur rahmu aqdun yaqsidu bi al-istisaku. Ya, jadi akad penggadaian adalah akad yang dimaksud dengan mendapatkan kepastian dan jaminan hutang. Tujuannya bukan untuk menumbuhkan harta atau mencari keuntungan. Dengan demikian, orang yang memberi hutang tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang yang digadai. Wah, dia mengambil manfaat dari barang digadai. Misalnya digadai motor, akhirnya dia mengambil manfaat. Motor itu dibikin gojek, apalah. Ya, la yajuz. Ya, apabila dia mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, maka ini adalah piutang yang mendatangkan manfaat. Setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba. Li'anna qardun jarran naf'an wa kullu qardin jarran naf'an fahuwa riba. Ya, kullu qardin jarran, ya, kullu qardin jarran naf'an fahuwa riba. Begitu ya kawan, itu adalah riba kalau mengambil manfaat. Penggadaian, silakan tanya saja via Japri ya. Yang penting kita belajar santai saja, sharing saja. Kurang lebihnya juga Ustadz mohon maaf, nanti santai di via Telegram juga boleh ditanyakan ya. Baik, sebelum saya tutup ada soal. Ya, ada soal dari Ustadz, nanti silakan kumpulkan via Telegram di Japri saja ya, di Japri saja. Oke ya. Asalul al-awwal ma huwa rahnu. Apa itu rahnu? Oke ya, tulis ya. Asalul awal ma huwa rahnu. Apa itu rahnu?
Asalu asani soal kedua yaitu syurutus sihhah. Syurutus sihhatur rahmi. Ya, syarat sahnya penggadaian. Syarat sahnya penggadaian. Apa saja syarat sahnya penggadaian? Ya, soal kedua. Ya, apa saja syarat sahnya penggadaian? Tadi yang pertama ma huwa rahnu, yang kedua syurutus sihhah ar-rahnu. Syarat sahnya penggadaian. Oke ya. Lalu yang ketiga, hal yajuzu. Atau pakai bahasa Indonesia, apakah boleh kita mengambil manfaat dari barang gadaian? Ya, soal ketiga, apakah boleh kita mengambil manfaat dari barang gadaian? Ya, jadi 3 soal ya. Yang pertama, ma huwa rahnu, yang kedua, syurutus sihhat rahnu. Ya, syarat sahnya rahnu. Yang ketiga, apakah boleh kita mengambil manfaat dari barang gadaian? Itu saja 3 soal santai-santai ke semuanya yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.